Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Aryo Abdillah atau juga dikenal sebagai Arya Damar dimakamkan di Kebun Sahang kilometer 4 depan makam pahlawan Palembang. Walaupun Aryo Abdillah terkenal sebagai penyebar Islam dari Palembang, namun sebenarnya ia berasal dari tanah Jawa. Ia kabarnya adalah anak dari Raja Brawijaya V yang berkuasa pada tahun 1447 sampai 1451 Masehi di Majapahit. Aryo Abdillah merupakan putra dari Prabu Brawijaya dengan putri Denawa bernama Endang Sasmitapura. Ketika sang putri tersebut sedang hamil, dia diusir dari keraton. Dan akhirnya Aryo Abdillah ini lahir di hutan Wanasalam yang letaknya di selatan Kutaraja Majapahit. Putri Endang Sasmitapura atau Ibu Aryo Abdillah adalah seorang penganut Buddha yang taat. Bahkan aliran budayanya adalah Bhairawa Tantra. Aliran Buddha ini kabarnya ketika upacara harus mengorbankan seorang manusia. Lantas bagaimanakah ceritanya sehingga Aryo Abdillah ini bisa masuk Islam, padahal ibunya adalah penganut Buddha yang taat? Berikut adalah kisahnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Masuknya Aryo Abdillah ke dalam agama Islam tak lain adalah pengaruh dari Sunan Ampel sewaktu melawat ke Palembang. Pada saat awal Sunan Ampel datang ke Palembang, Aryo Abdillah masih bernama Arya Damar dan memeluk agama Buddha dengan kuat. Kemudian setelah bertemu dengan Sunan Ampel, ia diajak untuk masuk Islam dan kemudian namanya berganti menjadi Aryo Abdillah. Cerita lain yang bersumber dari historiografi lokal menyebutkan bahwa Aryo Abdillah ini dikaitkan dengan sebuah armada Jawa yang berpindah ke sekampung Danau Pedamaran di Palembang. Armada tersebut dipimpin oleh tokoh yang bernama Khalik Hamirullah. Kemudian pemimpin armada tersebut, Khalik Hamirullah, dijadikan menantu oleh Rio Minak Sekampung. Rio Minak Sekampung ini merupakan tokoh masyarakat di daerah tersebut yang sebenarnya adalah keturunan Arab dengan nama Syarif Husin Hidayatullah. Setelah menikah, Aryo Abdillah ataupun Arya Damar tersebut menyebarkan ajaran Islam di daerah sekitaran Danau Palembang. Warga sekitar danau tersebut beragama Buddha secara cukup taat. Sebelumnya, mereka menyingkir ke wilayah tersebut karena menghindari dakwah yang dilakukan oleh mertua Aryo Abdillah itu sendiri. Warga sekitar danau memeluk ajaran Buddha sudah sejak kerajaan Sriwijaya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang sangat kuat pada masanya. Bahkan hampir seluruh penduduk Sriwijaya dapat dibudakan secara penuh. Namun di tangan Aryo Abdillah, warga sekitaran danau yang kuat agama Buddhanya tersebut dapat pindah dan masuk ke dalam agama Islam. Kesuksesan dari Aryo Abdillah ini dinilai karena Aryo Abdillah sendiri sejak kecil merupakan penganut Buddha yang cukup kuat. Justru dari pemahaman Aryo Abdillah atas seluk-beluk ajaran Buddha tersebutlah yang memudahkan Aryo Abdillah dalam memengaruhi warga sekitaran danau yang memiliki pemahaman Buddha yang cukup kuat. Setelah kesuksesan Aryo Abdillah dalam menyebarkan Islam di Palembang, berujung diangkatnya Aryo Abdillah sebagai patih oleh Ratu Sunuhung Ning Sakti. Setelah diangkatnya Aryo Abdillah menjadi patih oleh ratu tersebut, kemudian Islam dengan cukup mudah tersebar di kawasan Palembang bahkan hingga sampai ke Jambi dan Bengkulu. Kisah lanjutannya menjelaskan bahwa putra Aryo Abdillah dengan nyanyi sahilan bernama Raden Sahun yang memiliki gelar Pangeran Pandanarang menjadi Adipati Semarang. Kemudian cucunya Aryo Abdillah menjadi tokoh penyebar Islam termasyhur di pedalaman Jawa. Ia terkenal dengan sebutan Sunan Tembayat. Demikianlah kisah Aryo Abdillah ataupun Arya Damar, seorang penyebar Islam yang sebetulnya masih keturunan Majapahit.
namun kemudian berpindah ke Palembang. Kemudian ia dengan sukses menyebarkan agama Islam di sana hingga kemudian cucunya Sunan Tembayat menjadi penyebar Islam terkenal di pedalaman Pulau Jawa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.